gue gak ketahuan. Kalau nggak bisa habis gue. Ya Allah, lindungi anak hamba ya Allah. Ibu. Mila. Ibu. Mila. Ibu, tolongin Bu. Di sini Bu, di sini, di dalam sini Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tunggu. Iya, sabar. Ayo, Banget sih, Bu, pegang tangan aduh. Ibu. Iya, ini. Ayo. Allahu Akbar! Ya Allah! Allahu Akbar! Allah! Allahu Akbar! Astagfirullahaladzim! Sakit. Tolongin Pak! Tolongin! Ya Allah! Aduh, gimana nih Pak Ustadz? Batunya berat banget. Apa jangan-jangan ini ajab dari Allah untuk Mila? Ayo Pak! Ya Allah, Mila. Astagfirullah, Mila. Ya Allah, kamu kenapa ya Allah? Kenapa bisa jadi seperti ini sih, Nak? Aduh, sakit. Bu Nani, sabar ya Bu. Dari tadi kami sudah berusaha mengangkat batu ini. Tapi entah kenapa batu ini sangat berat. Terus apa yang harus kita lakukan, Pak Ustadz? Kasihan saya. Mungkin selama ini anak ibu banyak salah sama ibu. Dan saat ini kata maaf ibu lah yang dapat membantu Mila. Saya sudah memaafkan semua kesalahan anak saya, Pak Ustadz. Buat saudara-saudara yang ada di sini, saya mewakili Mila, anak saya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika Mila pernah melakukan kesalahan atau pernah menyinggung perasaan saudara-saudara, Saya mohon semua warga di sini bisa memaafkan kesalahan Mila ya. Kenapa Pak Ustadz? Ayo Pak, tolong Pak, coba diangkat lagi. Bu, hati-hati Bu. Bu. Hati-hati Bu. Ini Bu. ya Allah, Mila! Kenapa itu ya? Mila, ikuti ibu ya, Nak. La ilaha illallah. Muhammad Rasul. Mila! Mila! Ibu, bau banget ya. Padahal Mila baru saja meninggal. Mayatnya Mila, baunya tuh yang udah Astagfirullahaladzim, si Mila tuh kena azab Allah. Ibu tahu nggak gimana sih masa hidupnya si Mila tuh kelakuannya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gimana Bu Nani, bisa dilanjut? Iya, silakan Bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa airnya jadi berubah panas? Tapi sini dingin airnya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa anak hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampunilah dosa-dosa anak saya ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
Stop. Berhenti. Maaf nih Pak Ustadz, Ya, ada apa ya, Pak? saya tidak mau jasad Mila dimakamkan di kampung kami. Bang, anterin dulu ke depan yuk. Mohon maaf Neng, saya mau sholat dulu Neng sebentar Neng. Kenapa sih lo ngotot banget mau sholat? Emang lo di dalam dapat duit dari Tuhan? Enggak kan? Yang ada hidup lo susah terus, miskin terus. Jangan asal ngomong ya. Gue itu nggak asal ngomong. Buktinya aja sekarang hidup lo gimana? Mau makan aja susah kan? Nggak punya duit kan? Istighfar Neng, istighfar. Lebih baik Neng pergi aja Neng. Ya udah gue pergi daripada ketularan miskin. Oh enggak. Jolim. Bapak-bapak, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Dan kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk mengantarkan jenazah almarhumah sampai ke pemakaman. Kita juga tahu Pak Ustadz. Pokoknya kami gak terima dengan semua perkataan itu Pak Ustadz. Mila itu sudah jolim. Kami sebagai warga di sini nggak ingin Mila dimakamkan di kampung kami. Cari yang lain. Ayo, Bapak. Gak ada yang boleh memakamkan jasad itu di tanah saya. Perlu kalian tahu, tanah ini punya keluarga saya. Jadi saya haramkan jasad ini dimakamkan di sini. Mohon maaf Ibu, kalau saya boleh tahu apa yang sudah dilakukan anak saya. Jadi dia anak ibu? Iya, dia anak saya. Wajah saya seperti ini karena anak ibu. Rasain lo, berisik sih. Tolong. Mbak, apa lo ngomong apa? Tolong. Tolongin anak saya, Mbak. Lo ngaco ya minta tolong sama gue? Geser. Jangan, Mbak. Jangan. Itu uang setoran buat sehari ini, Mbak. Bodoh amat, bukan urusan gue. Jangan, Mbak. Mbak, tolongin anak saya, Mbak. Saya tidak studi jasad itu dimakamkan di sini. Astagfirullahaladzim, Mila. Dosa apa yang sudah kamu lakukan, Nak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di situ, Bu. La ilaha illallah. Itu gimana Pak Ustadz? Loh, ada apa, Pak? Berat banget. Berat. Berat banget Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, gak kuat ngangkat. Ya Allah. Gimana ini Pak Ustadz? Saya rasa ada sesuatu yang masih menghalangi perjalanan kita ke makam. Dan mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ada yang masih tidak bisa memaafkan kesalahan almarhumah. Dan saya minta ibu mewakili almarhumah memohonkan maaf. Iya Pak Ustadz. Saudara-saudara semua, saya sebagai ibu kandung almarhumah mewakili almarhumah memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatan yang tidak berkenan di hati bapak-bapak ibu-ibu yang pernah dilakukan almarhumah semasa hidupnya, baik disengaja maupun tidak. Mohon dimaafkan bapak-bapak ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon kita membuka hati kita dan ikhlas memaafkan segala kesalahan almarhumah semasa hidupnya. Insya Allah, Allah mengangkat segala azab-azabnya. Insya Allah Pak Ustadz. Pak Ustadz. Insya Allah. Alhamdulillah. Ayo coba kita angkat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Berhenti, Bapak, berhenti. Saya nggak mau jenazah Mila dimakamkan di sini. Dia harus bertanggung jawab karena dia buat anak saya gila. Lebih baik kalian bunuh saja saya. Pokoknya kalau ibu nanti ngomong sama Melki, ibu itu harus benar-benar meyakinkan. Ya? Ya. Jangan kelihatan disuruh sama saya. Jadi benar-benar real gitu. Oke, sip. 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 Melki, Ngomongnya apaan ya? emang lo beneran mau nikah sama Dira? Kenapa emangnya? Gue nyaman, gue cocok sama Dira. Lagian juga dia orangnya baik. Iya, itu kan di depan lo dia baik. Di belakang lo emang lo tahu siapa dia sebenarnya? Enggak kan? Gue itu teman dekatnya Dira. Kayaknya lu gak suka banget kalau gue nikah sama dia. Gue kasih tahu ya, sebenarnya itu si Dira itu dulu pernah punya anak sama mantan pacarnya. Tapi ya gitu, digugurin. Udah leh, kalau lu mau ngomongin itu doang, mending gue pulang aja deh. Tunggu dulu, jangan pergi dulu dong. Nih buktinya nih, si ibu ini orang yang disuruh ngegugurin anaknya, ya kan Bu? Iya, Den. Bener, Den. Saya pernah disuruh Nondira sama pacarnya buat gugurin kandungannya. Awalnya saya nggak mau. Tapi berhubung dikasih duit sama rumah, ya akhirnya saya tergiur juga. Bener deh, nggak bohong itu, Den. Sialan, gue dibohongin Dira. Lihat aja, gue bakalan batalin rencana pernikahan kita. Sekarang tanggung sendiri akibatnya lo jadi gila. Mana bau banget lagi. Kamu ngapain anak saya? Kamu harus tanggung jawab. Apa-apaan sih lo? Kita bawa masuk aja. Udah pergi kamu dari sini. Kasihan anaknya gila. Ya Allah. Bapak, Ibu, istighfar. Ingat, innallahal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah saja yang menciptakan kita, bisa memaafkan segala kesalahan-kesalahan hambanya. Masa Bapak dan Ibu tidak bisa memaafkan kesalahan almarhumah? Iya Bapak, Ibu, tolong dimaafkan ya. Ya udah Pak Ustadz. Kami hilaf. Mari kita lanjutkan. Ya Pak Ustadz. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Ditaruh di sini ya, pelan-pelan. Ayo tolong yang dulu di bawah. Rik. Tolong dibuka ya Pak. Ayo Pak, dibuka Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong Pak, bantu Pak papannya Pak. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa anak hamba ya Allah. Jauhkanlah dia dari azabmu ya Allah. Kabulkan doaku ya Allah. Mbak, Mas, ini makanannya. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Mas, kamu makan dulu ya. Kamu belum makan loh. Gak bisa dibiarin kayak gini terus. Dia harus dijauhin dari Mas Niko. Kamu makan ya. Mila, kamu apa-apaan sih?
Kan saya udah sering bilang sama kamu, kalau kerja tuh fokus. Maaf, Mas. Mil, lain kali hati-hati ya. Iya, maaf Mbak, Mas. Memang saya lagi nggak enak badan makanya nggak fokus. Ya udah, sekarang kamu bikinin teh manis hangat ya, 2 ya. Udah, sana bikinin teh 2. Mila, saya kan nyuruh kamu, kok malah nyuruh Bibi? Nggak apa-apa, Den. Biar Bu aja yang bikinin tehnya. Jangan, Bi. Bibi itu seharian udah kerja, udah capek, mendingan Bibi istirahat aja ya. Mila, kamu yang bikin teh. Saya tuh nggak suka sama orang yang suka ngelempar tanggung jawab kayak gitu. Rasain lo. Minum nih air mendidih. Biar sekalian melepuh mulut lo. Astagfirullah, Nak. Itu nggak ditambahin air dingin. Nanti Deniko dan Non Sahnasnya kepanasan. Mendingan ibu nggak usah ikut campur. Mending urusin urusan yang lain. Mila, kalau soal ini ibu harus ikut campur. Deniko tuh orang yang baik. Begitu juga Non Sahnas. Biarkan mereka berjodoh. Disuruh pergi malah ceramah. Rasain. Mila, ingat azab Allah, Nak. Ini tuh belum ada papanya, Bu. Sekarang ibu tuh tinggal dukung aja usaha aku gitu aja kok susah sih. Ya Allah, Mila. Apalagi yang kamu mau lakuin, Nak? Apa sih? Iseng deh kamu. Apa-apaan nih? Kesel. Awas aja ya. Tunggu pembalasan gue. Kayak gitu deh. Itu ada tisu. Mas, ini tehnya. Kasih ya. Mbak, ini tehnya. Diminum. Aduh, kamu gimana sih? Mila. Panas nih. Kamu apa-apaan sih? Kan tadi saya udah bilang sama kamu kalau kerja tuh yang fokus. Itu kan panas. Kalau sampai Shahnaz kenapa-napa gimana? Kamu tanggung jawab. Maaf Mas, tapi tadi saya cek di belakang airnya nggak panas kok Mas. Mungkin ini bisa-bisaannya Mbak Shahnaz aja bilang panas. Kamu maunya apa sih? Heh, ngapain di situ? Aku mau tidur, pergi. Mil, badan ibu panas. Rasanya lemes sekali. Ibu mau istirahat. Alah, kalah-kalan bisa banget deh. Beneran, Mil. Badan ibu lagi demam. Udah pergi. Kalau lihat orang ngantuk apa ya? Siapa lagi namu siang-siang? Ya elah, perempuan ini lagi ngapain sih datang ke sini? Mil, Nikonya ada? Mas Nikonya nggak ada di rumah. Aduh, Niko kemana ya? Soalnya aku telepon handphone dia juga tapi nggak aktif. Kamu ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Kan aku udah bilang Mas Niko itu nggak ada di rumah. Yaudah kalau gitu aku nunggu di dalam ya. Nik, Mil, kok ditutup sih?
Rasain lo, gue bohongin. Mas Niko, aku udah bikinin Mas Niko teh. Oh. Aku ambilin ya? Iya, iya. Nah, ini tehnya buat menemani Mas Niko sambil kerja. Enak kan? Biar Makasih ya. kemanisan kan? Enggak, pas. Kasih. Oh iya Mas Niko, ada yang mau aku omongin. Sebelumnya maaf kalau aku lancang. Mas Niko memang beneran mau nikah sama Mbak Syanas. Mas Niko yakin. Waktu itu pas aku belanja sama ibu, aku ngeliat Mbak Syanas sama laki-laki lain. Dan kelihatannya mesra banget Mas, kayak ada sesuatu. Nggak mungkin, Mila. Aku tuh kenal banget siapa Sanas. Kalau sampai dia jalan sama laki-laki lain, itu pasti temennya atau mungkin sahabatnya kali. Ya aku sih nggak mau seuzon ya Mas. Tapi alangkah lebih baiknya kalau Mas Niko pikir-pikir lagi. Karena kan kita nggak pernah tahu manusia Mas. Bisa aja di depan baik tapi di belakangnya nggak sesuai harapan. Non Sahnas, Mbok. kok jam segini udah mau pulang aja, Non? Iya, soalnya tadi saya nyari Niko, tapi katanya Nikonya nggak ada, Mbok. Saya juga lagi bingung nih, mana teleponnya dia nggak aktif lagi. Dan Nikonya ada di rumah kok, Non. Lagi istirahat. Kayaknya sih semalaman Dan Nikonya nggak bisa tidur. Tapi tadi katanya Mila, Niko nggak ada di dalam, Mbok. Ayo Non, masuk dulu. Biar nanti Mbok bikinin minuman sembari nunggu Dan Nikonya bangun. Mari Non. Iya, Mbok. Mila, aku tuh percaya banget sama Syanas. Aku tahu dia perempuan seperti apa. Nggak mungkin lah dia ngelakuin hal-hal di luar batas. Ini Non, Dan Nikonya udah bangun. Silahkan. Hai, sayang. Hey, Aduh, kenapa lagi sih nenek peot ini? Selalu dia gagalin rencana gue. Kalau begitu saya izin ke belakang dulu Non. Den. hey, Hai, sayang. baru datang. Sebenarnya aku udah datang dari tadi sih. Terus kata orang sebelah, tetangga sebelah kamu bilang kamu nggak di rumah. Aku ada kok dari tadi. Iya. Mungkin aku lagi istirahat. Mbok juga udah jelasin ke aku. Ya Allah. Mila, Ibu sampai kaget. Bisa nggak sih? Ibu sekali aja nggak ngancurin rencana aku. Bisa nggak sih Ibu sekali aja ngedukung aku supaya aku bisa jadi istrinya Mas Niko? Bisa, Bu? Mila, ingat. Dan Niko itu tunangannya Non Sahnas. Dengan gampang aku bisa ngancurin semuanya, Bu. Mila, kamu nggak boleh begitu, Nak. Keluarga Deniko tuh udah baik banget sama kita. Dan juga Non Sahnas. Dia baik dan cantik orangnya. Dia cocok sekali untuk ngedampingin Deniko. Harusnya kamu itu ngedukung mereka, bukan malah seperti ini, Mila. Astagfirullahaladzim, Mila. Percuma yang ngomong sama Ibu. Harusnya Ibu tuh ngaca. Hidup Ibu selama ini tuh miskin terus. Sekarang malah sosok mau nasehatin aku. Dengar ya, Ibu itu jangan jadi orang yang sok maha tahu. Mila tolong Ibu. Ini kayaknya kaki Ibu kesleo. Ya Allah, Mila, astagfirullahaladzim. Beli pisang mahal banget deh. Isi. Lihat deh Bu, anaknya Bu Neni, amit-amit deh. Padahal kerjanya cuma jadi pembantu, tapi laganya kayak majikan aja. Iya Bu, bener, kasihan ya Bu Neni. Padahal kan Bu Neni orangnya baik, tapi anaknya, aduh, ampun deh Bu. Neng, Mau kemana? Pakai payung segala. Kan kagak panas-panas banget kali. Hitam kali, Bu.
Makanya yang cantik ini pakai payung. Oh. Lo ngomong apa barusan? Terserah gue mau pakai payung, gue mau pakai jas hujan. Gak ada urusannya sama kalian berdua. Loh, orang kita nanya kok marah-marah, sewot banget. Emang susah ya ngomong sama orang miskin kayak kalian? Makanya hidup lo pada tuh susah terus, karena sibuk ngurusin orang. Udah miskin, lagu lagi. Jadi orang gak ada sopan santunnya ya. Amit-amit nih gue punya anak kayak dia. Dulu sih biasanya aku simpen di sini ya. Mungkin si Mila tahu kali. Mila. Mila tolong bantuin kita dong. Bu. Iya, Den. Non, ada yang bisa Bibi bantu? Bibi tangannya sama kakinya kenapa? Ini kemarin Bibi kesiram air panas terus kepleset. Ya, karena kecerobohan Bibi sendiri. Nggak apa-apa kok, Den. Ya ampun, Bibi makanya hati-hati dong. Ya udah, sekarang kita urusin Bibi aja dulu ya. Iya. Nggak apa-apa kok, Den. Bibi masih bisa bantuin Deniko dan Non Sahnas. Nggak apa-apa, Mbok. Nyari barangnya lain kali aja ya, sayang. Coba deh, aku lihat dulu. Ya Allah, kenapa Deniko dan Non Syahnas lebih baik daripada anak kandungku sendiri? Ya Allah, sadarkanlah anak hamba. Hati-hati, Mbok. Bibi, Mila. Iya, Den, ada apa? Bibi itu kan udah aku anggap sebagai orang tua aku sendiri. Dan juga Bibi yang selama ini udah ngerawat aku. Dari aku kecil sampai aku seperti sekarang ini. Nggak apa-apa kok, Den. Bibi selalu mendoakan agar Deniko bisa mendapatkan istri yang baik, yang bisa ngerawat dan ngejagain Deniko selamanya. Amin. Bi, kebetulan orang yang Bibi bilang tadi itu ada di sebelah aku, Bi. Syahnas orangnya, Bi. Bibi setuju? Bibi setuju sekali, Den. Kalau Non Sahnas ini jadi istrinya Deniko. Bibi selalu mendoakan agar kalian berdua bisa secepatnya dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Lihat aja ya, pernikahan lo gak bakalan bertahan lama. Sayang, aku yakin pilihan aku gak salah. Kamu mau kan jadi istri aku? Bu, sebentar yuk ke belakang. Ayo, dasar ibu gak berguna ya. Bisa-bisanya ibu mendukung perempuan yang namanya Syahnas itu buat nikah sama Mas Niko. Dia tuh gak pantas, Bu. Yang pantas itu aku. Maaf Mila, tapi apa yang ibu katakan itu benar. Mereka berdua sangat cocok dan serasi, Mil. Bener-bener ya ibu ya. Aku tuh udah capek nyusun rencana ini baik-baik, tapi gara-gara ibu semuanya gagal. Sekarang ibu harus tanggung akibatnya. Aduh Mila. Ampun! Sakit Mila. Ibu minta maaf. Enggak, Bu. Udah terlambat. Sekarang ini hukuman buat ibu. Mila! Sakit! Mila! Aduh, sakit Mila. Tega kamu sama ibu.
saya terima nikahnya dan kawinnya Syahnas binti Abdul Muiz dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Lama banget sih diangkatnya. Halo? Gimana? Ya pokoknya aku mau si Syahnas itu pisah sama Mas Niko. Iya, soalnya gara-gara perempuan itu, aku jadi nggak bisa memiliki Mas Niko. Dia tuh udah ngancurin semuanya. Kalau perlu ya, perempuan itu sampai mati sekalian. Bisa kan? Ya Allah Mila, apa yang mau kamu lakukan? Bentar, udah dulu ya. Istighfar kamu nak, istighfar. Aduh, dia lagi. Mila, tolong jangan lakukan itu. Ingat kamu harus sadar nak, kita ini orang miskin. Dan gak mungkin kamu bisa menikah sama Deniko. Ya udah, gini aja Bu. Gimana kalau mulai sekarang Ibu gak usah tinggal di rumah ini lagi? Kalau enggak, Mas Niko meninggal. Nah, Ibu pilih mana? Iya, baik Mila, Ibu akan pergi. Tapi tolong ya nak, jangan hancurkan hubungan mereka. Apalagi sampai mencelakakan mereka. Gitu dong. Ya udah, siap-siap sana Gi. Beresin barang-barangnya. Mas, ini tehnya. Makasih ya Mil. Mas Niko, sebenarnya ada yang mau aku omongin. Soal apa? Tapi Mas Niko janji ya, jangan sampai ngomong lagi ke Mbak Syahnas. Sebenarnya aku udah lama Mas mau ngomongin ini sama Mas Niko. Aku itu sering diperlakuin gak manusiawi Mas sama Mbak Syahnas. Maksudnya kamu tuh diapain sama Syahnas? Aku sering disiksa Mas, dipukulin, dicubit. Ini bekas lebam. Habis dicubitin Mbak Syahnas, masih sakit Mas. Gak lama lagi kamar ini bakal jadi milik gue. Enaknya jadi nyonya. Tempat tidur empuk, kamar dingin, aduh nyaman banget. Pantesan ya orang kaya itu pada betah banget. Sebentar lagi hubungan kalian akan hancur gara-gara surat ini. Makanya Syahnas, lo jangan main-main sama gue deh. Rasain lo. Wah, jam mahal nih. Lumayan juga nih bisa buat gue. Sayang. Kamu udah pulang? Sayang maaf ya, semalam aku nggak pulang soalnya kerjaan aku banyak banget. Iya. Dan hari ini harus dikasih ke klien, maafin ya. Aku ngerti kok. Tapi kamu juga jaga kesehatan kamu dong. Jangan capek-capek, ya. Kamu lihat jam tangan aku nggak? Kan biasanya kamu taruh di lemari, sayang. Satu lagi, kamu jangan kasar-kasar dong sama Mila. Kasar gimana maksud kamu? Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan Mila udah aku anggap sebagai keluarga sendiri. Ya udah, nanti jam tangan kamu aku cariin ya. Sekarang kamu pergi kerja dulu. Kamu
istirahat ya. Dah. Sialan. Masa gue cuma dianggap keluarga doang? Mila? Mila? Mil? Iya. Tolong bikinin aku mie goreng ya, pakai telur, aku lapar. Mie gorengnya nggak ada. Kamu beli ke warung aja sekalian buat stok ya. Mil, kamu denger aku ngomong gak sih? Iya denger. Ya sekarang kamu ke warung beli mie sekalian buat stok. Nggak lihat ya aku lagi sibuk kayak gini. Nggak bisa. Mila, aku cuma minta kamu beli mie doang ke warung, kamu gak mau. Gimana kalau kamu kerja yang lainnya? Kamu bisa kerja gak sih? Kan aku udah bilang nggak bisa. Nggak ngerti banget sih. Ya terus apa lagi? Mila ngapain sih? Loh. Ini ada apa sih? Mila? Kamu nangis kayak begini? Kenapa sih? Barusan aku minta tolong sama Mila mas supaya beli mie goreng ke warung, terus dia nggak mau. Ya aku cuma nanyain aja kinerjanya dia gimana. Sayang, kamu juga jangan marah-marah begini dong. Kamu jangan terlalu kasar sama dia. Kasian kan? Kan ibunya udah bilang kalau dia ini masih baru. Masih belum bisa apa-apa. Jangan kamu marahin terus, apalagi sampai kamu cubit segala. Mila, kamu istirahat aja ya. Mas, kamu ngapain sih? Dia itu cuma pura-pura doang. Ya udah sih sayang, kamu jangan marah-marah begini dong, ya. Halo, lo denger gue kan? Ya oke. Dengerin ya. Pokoknya nanti kalau si Shanas tidur, lo pura-pura keluar dari kamar dia sambil pasang kancing baju. Oh iya satu lagi, lo jangan lupa ya, pakai jam tangan yang gue kasih. Iya, pokoknya ntar gue videoin. Sip. Oke. Mbak Shanas. Mbak. Wah, kayaknya udah beneran tidur. Halo, lo udah di mana? Oh, udah di depan rumah. Yaudah gue turun ke bawah bentar ya, tungguin. Mas Niko. Ya. Selamat malam, Mas. Malam. Shanas sudah pulang? Belum, Mas. Malah tadi pergi nggak ngomong-ngomong lagi. Tadi sih dia bilang mau ke rumah temennya. Oh gitu. Mas Niko, sebenarnya ada yang mau aku omongin sama Mas Niko. Soal apa? Ya Mas, Mbak Shanas itu ya sering banget bawa nginep temen cowoknya di rumah. Terus suka ganti-ganti lagi. Itu juga kalau Mas Niko lagi nggak ada di rumah. Masa sih? Kayaknya nggak mungkin. Ya udah gini, tadi aku tuh sempet rekamin videonya Mbak Shanas waktu ada di rumah. Tuh. Saya mau kamar dulu ya. Iya Mas, mau istirahat. Aku harus selamatin Deniko. Semoga saja Mila belum ngelakuin apa-apa terhadap keluarga kecil mereka.
Mas, diminum dulu tehnya ya Mas. Makasih ya, Mil. Iya Mas. Assalamualaikum. Hai sayang. Sepertinya sudah terjadi sesuatu. Ya Allah, tolong lindungi Deniko dan Non Sahnas. Mil, Mas Niko kenapa? Mana aku tahu. Akhirnya rencanaku berhasil. Gue gak bakalan tinggal diam, Shanas. Aku berharap semua ini gak benar. Aku percaya sama kamu, sayang. Tapi maafin aku. Aku harus cari tahu yang sebenarnya. Surat apa ini? Ternyata benar. Shanas belum bisa lupain mantannya. Mau ngapain kesini? Enggak, Mil. Ibu cuma mau ketemu sama kamu, nah. Pakai alasan mau ketemu aku segala. Bilang aja ibu itu mau ngelaporin aku ke Mas Niko dan juga Mbak Shanas. Mila, apa aja yang udah kamu lakukan ke Non Sahnas dan Deniko, tolong hentikan ya nak, kasihan mereka. Udah deh diem aja ya, nggak usah ikut campur. Lagian sebelum Mas Niko itu jadi milik aku, rencana ini akan terus berjalan. Enggak, Mila, enggak. Pokoknya ibu tetap akan bilang ke Deniko. Apa-apaan? Berani bilang. Rasain, makanya jangan ikut campur sama urusan orang. Bu, Gimana nih? usahain aja deh nih. Bu, Jadi ini. Balasan dari ketulusan aku selama ini ke kamu. Hah? Aku gak nyangka kamu setega ini. Siapa laki-laki ini? Sumpah demi Allah, aku nggak tahu orang ini siapa dan aku juga nggak tahu kenapa dia bisa ada di kamar aku. Jelas-jelas aku udah lihat kamu sama dia. Dan lucunya, jam tangan aku ada sama dia. Kalau bukan kamu yang ngasih, siapa yang ngasih? Hah? Aku gak nyangka ya. Kamu tuh murah banget dong. Jadi kamu percaya sama semua fitnah yang menyudutkan aku, Mas? Kamu harus percaya sama aku, Mas. Aku nggak mungkin selingkuh karena aku sayang sama kamu. Kalau kamu sayang, kamu gak bakalan selingkuh. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku bener-bener nggak tahu dia siapa. Mas, aku nggak tahu. Aku udah capek sama ceritaan kamu. Terserah. Kamu selingkuh, kawin lagi. Mas, ini tuh belum seberapa ya Shanas cantik. Kamu bakalan ngerasain yang lebih lagi. Dan sebentar lagi kamu bakal diceraiin sama Mas Niko.
Sebentar lagi aku bakal jadi nyonya besar. Makasih ya sayang, kamu udah perhatian banget sama aku. Fred, itu dulu. Sekarang kesayangan lo itu udah gak percaya lagi sama lo. Untung aja video rekaman gue ini berhasil. Ala-ala sinetron. Untung aja Mas Niko itu lebih percaya sama aku daripada perempuan gak penting itu. Oh, jadi ini semua perbuatan kamu, Mila. Tega banget ya kamu. Aku gak nyangka kamu selicik ini. Terus adik, aku gak mau tahu sekarang juga kamu harus jelasin sama Niko. gak mungkin lah. Kalau aku jelasin bisa-bisa Mas Niko itu gak jadi mempersunting aku. Oh, jadi kamu gak mau jelasin sendiri? Ya udah, kalau kamu gak mau jelasin, biar aku yang jelasin. Kamu mau apa? Bil, kurang ajar. Bil, kamu ya. Kamu mau ngomong ke Mas Niko? Gak bisa. Aku yang bisa bikin Mas Niko. Ceras, bangun. Ya elah. Pasti nggak ada yang bisa nemuin lo di sini. Shanas! 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 Mila! Mila! Iya Mas, Mila, Shanas dimana? Mbak Shanas baru aja pergi Mas, dijemput sama laki-laki. Jangan-jangan dia beneran kabur lagi. Kayaknya iya deh Mas, kabur. Mas, saya ke warung dulu ya, mau beli gula. Permisi. Diangkat. Bi! Ya ampun. Bi! Siapa yang ngelakuin ini, Bi? Terima kasih, Den. Mila, Den. Bibi udah gagal mendidik Mila. Mila, Bi. Kok dia bisa tega banget sih sama ibunya sendiri? Aden, Bibi nyium bau bangke. Ingat sekali baunya. Iya, Bi. Mana ya? Kayaknya dia luar, Bi. Mungkin ada bangkai tikus kali, Bi ya? Iya kayaknya, Den. Ingat banget baunya. Bi. Bi. Kayaknya dari sini deh, Bi. Coba dibuka, Den. Ya Allah! Ya Allah! Shanas! Non sana. Shanas! Bisa diceritakan Pak, kejadiannya seperti apa? Jadi awalnya saya menemukan bibi saya ini disekap, Pak. Kemudian
saya mencium bau busuk dan ternyata itu mayat istri. Kira-kira udah berapa lama ya? Saya juga kurang jelas, Pak. Mila. Bukan, Bu. Bukan saya yang melakukannya. Bukan saya. Mila! Mila tunggu! Bukan saya pembunuhnya. Bau bangke. Tapi gak mungkin kayaknya Mila di sini. Untung aja gue gak ketahuan. Kalau nggak bisa habis gue. Ya Allah, lindungi anak hamba ya Allah. Mila! Ibu! Mila! Ibu, tolongin Bu! Di sini Bu! Di sini, di dalam sini Bu! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tunggu. Iya, sabar. Ayo, Banget sih, Bu, pegang tangan aduh. Ibu. Iya, ini. Ayo Bu! Aduh, bawahnya gak kuat Ibu. Tarik. Mila. Mila tolong Ibu, Mil. Enggak. Gak ada tolong menolong. Aku aja mau nyelamatin diri susah, dikejar-kejar sama warga pakai mau nolongin. Ya Allah, Ibu gak sengaja, Mila. Udah. Mendingan aku cari tempat yang aman. Mila jangan tinggalin Ibu, nah Mila. Ya Allah, gimana ini ya Allah. Aduh. Ya Allah, Mila. Ya Allah, Mila. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha waghfu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madhalaha birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 7, "In ahsantum ahsantum li anfusikum."